Halo teman-teman, ini adalah terjemahan Urdu Free Thinker. Banyak orang yang sadar bahwa di dalam Islam, lelaki diperbolehkan mempunyai 4 istri selama para istri diperlakukan adil oleh suaminya. Tetapi, jarang diketahui oleh banyak muslim dan non-muslim bahwa Islam memperbolehkan lelaki bersetubuh dengan perempuan yang mereka miliki dalam bentuk pelayan atau budak. Mari kita lihat apa yang Quran katakan. Quran pasal yang ke-23, surat Al-Mu'minun, memberikan penjelasan apa yang menjadi seorang mukmin yang baik atau seorang yang percaya. قد أفلح المؤمنون Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. الذين هم في صلاتهم خاشعون Dalam kurung, yaitu orang yang kusyuk dalam sholatnya. والذين هم عن اللغو معرضون Dan orang yang menjauhkan diri dari dalam kurung perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. والذين هم للزكاة فاعلون. Dan orang yang menunaikan zakat. Sejauh ini, tidak ada yang sangat bermasalah di sini. Tetapi, kemudian Al-Quran berkata, والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Menurut ayat ini, hanya diperbolehkan bersetubuh dengan istri أزواج dan golongan perempuan lain yang disebut, ملكت أيمانهم arti literalnya, yang dimiliki tangan kanan. Kedua kategori ini dipisahkan oleh kata Arab أو yang artinya atau. Hal ini jelas menyiratkan perbedaan antara keduanya. Banyak pembaca modern dan lugu membayangkan bahwa keduanya أزواج ملكت أيمانهم mempunyai arti yang sama, yaitu istri atau pasangan. Namun hal ini tidak benar. Sebagai contoh, tidak ada kata ganti yang berhubungan, seperti اللاتي yang menghubungkan kedua istilah ini. Kata ganti yang berhubungan menjelaskan anak kalimat yang berhubungan. Bagian dari kalimat yang menjelaskan kata benda yang mendahuluinya. Kata ganti yang berhubungan اللاتي digunakan untuk wanita jamak. Bisa diterjemahkan menjadi siapa atau yang. Penambahan seperti ini akan membuat ayat ini mempunyai arti pasangan yang mereka miliki di tangan kanan mereka, yang akan membuatnya jauh lebih jelas jika maksudnya memang begitu. Tetapi, ini sudah jelas artinya bukan seperti itu. Dan jelas ada banyak cara lain yang menghubungkan kedua istilah ini jika diinginkan. Tetapi, itu bukan yang terjadi di sini. Di sini, kedua istilah أزواج ملكت أيمانهم dipisahkan untuk menandakan bahwa sifat mereka berbeda. Pemisahan antara kedua istilah ini didukung oleh berbagai tafsir ayat ini. Menurut Ibn Katsir, istilah dimiliki tangan kanan artinya adalah tawanan sebagai budak yang ditangkap dari perang. Menurut Jalalain, istilah ini mempunyai arti selir yang berbeda dari istri. Menurut Ibn Abbas, artinya budak yang dimiliki tangan kanan mereka tanpa batasan jumlah. Di sini dia memisahkan dari batasan 4 istri, mempertegas bahwa mereka bukan istri-istri. Dan menurut Maududi, dia menulis, ayat ini jelas mendasari hukum bahwa seseorang diperbolehkan berhubungan seks dengan budak perempuan seperti dengan istrinya. Dasarnya adalah kepemilikan, bukan perkawinan. Jadi jelas bahwa para ulama Islam tradisional percaya bahwa orang-orang percaya diperbolehkan bersetubuh dengan 4 istri dan tidak terhitung jumlah selir. Tetapi bagaimana jika perempuan itu sudah menikah dengan orang lain ketika dia ditangkap atau diperbudak? Apakah diperbolehkan bagi lelaki muslim untuk tidur dengan wanita yang bersuami? Ada 2 ayat di dalam Quran yang menampilkan tipe hubungan seks yang dilarang. Ayat pertama menampilkan hal-hal tabu yang umum. Melarang kamu untuk berhubungan seks dengan ibumu, anak-anak perempuanmu, saudari kandung, bibi, dan lainnya. Ayat berikutnya juga melarang berhubungan seks dengan perempuan yang sudah menikah, kecuali mereka yang dimiliki tangan kananmu. ملكت أيمانكم Jadi menurut ayat ini,
adalah legal untuk berhubungan seks dengan seseorang yang sudah menikah jika mereka sudah ditangkap di dalam peperangan dan dimiliki oleh kamu. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh tafsir tentang ayat ini. Menurut Jalalain, diperbolehkan untuk bersetubuh dengan tawanan perempuan yang bersuami, bahkan jika suami mereka masih hidup di kemah musuh. Dan Ibn Katsir menyebutkan sebuah tradisi di mana para sahabat Nabi berhubungan seks dengan para tawanan perempuan dalam perang. Sekarang mari kita lihat beberapa hadis. Menurut Sahih Bukhari, seorang sahabat Nabi menceritakan saat perang Bani Mustalik bahwa para sahabat mendapatkan para tawanan wanita dan mereka ingin menikmatinya, dalam kurung jimat. Namun, tidak menginginkan para tawanan wanita itu hamil. Maka, mereka bertanya kepada Nabi tentang azal, dalam kurung mengeluarkan sperma di luar kemaluan wanita. Maka Nabi bertanya, bukankah sebaiknya kalian tidak melakukannya? Sebab Allah telah menetapkan siapa saja yang hidup hingga hari kiamat tiba. Hal ini menunjukkan bahwa kamu tidak perlu menarik keluar ketika bersetubuh dengan budak perempuan. Kamu bisa ejakulasi di dalam dia dan berharap yang terbaik. Kamu boleh percaya Islam. Itu adalah pilihanmu dan aku hargai itu. Tetapi ketahuilah bahwa Quran memperbolehkan berhubungan seks dengan tawanan perempuan dan budak. Seharusnya tidak mengejutkan bagi siapapun bahwa banyak ekstremis muslim sekarang ini membenarkan praktek yang demikian dengan bantuan Quran, tafsir, dan hadis. Contohnya, cerita-cerita dan gambar-gambar menggelisahkan tentang pejuang ISIS mengambil perempuan-perempuan Yazidi sebagai budak seks. Praktek-praktek ini Islami. Mereka halal. Jadi, haruskah kita membiarkan ajaran Islam menentukan apa yang benar dan salah bagi kita? Tidak ada keraguan bagi kita bahwa praktek semacam ini menyebabkan lebih banyak penderitaan, kesengsaraan, dan trauma bagi manusia yang lain. Praktek semacam ini tidak etis, tidak baik, dan ajaran-ajaran semacam ini perlu ditolak, entah itu ajaran Islam atau bukan.